Di kaki timur Gunung Merbabu, terdapat sebuah kawasan yang sejak dulu dikenal subur dan damai. Tanahnya yang hitam dan lembab menjadikan sawah-sawah mudah ditanami, sementara aliran sungai yang jernih menambah kesuburan wilayah itu. Sebelum nama Salatiga lahir, kawasan ini hanyalah tanah persinggahan bagi para peladang, pemburu, dan pedagang yang melewati jalur antara pedalaman Jawa dengan pesisir utara. Masyarakat awal yang tinggal di daerah ini hidup dalam kesederhanaan. Mereka membangun rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu, mengandalkan hasil hutan serta ladang sebagai sumber kehidupan. Dalam keyakinan mereka, Gunung Merbabu adalah tempat sakral yang dihuni oleh para leluhur dan dewa penjaga. Karena itu, setiap kali membuka lahan baru, mereka selalu mengadakan upacara persembahan. Letaknya yang strategis membuat kawasan ini tidak pernah sepi. Pedagang dari daerah pesisir sering singgah untuk beristirahat, sementara para peziarah menjadikan lereng Merbabu sebagai tujuan perjalanan spiritual. Perlahan-lahan, tempat ini berubah menjadi simpul pertemuan berbagai budaya dan kebiasaan. Di tengah keseharian mereka, cerita-cerita tentang kesakralan Merbabu terus diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang percaya bahwa kabut tebal yang sering turun di lereng gunung adalah wujud para roh yang menjaga keseimbangan alam. Karena itu, masyarakat selalu berhati-hati saat melintas di wilayah yang dianggap angker. Selain kesuburan tanah, kekayaan hutan di sekitar Merbabu menjadi penopang kehidupan. Kayu, buah-buahan, dan tanaman obat sering dimanfaatkan. Air sungai yang mengalir deras menjadi sumber irigasi alami yang membuat sawah dan ladang tetap hijau sepanjang tahun. Dari sinilah muncul pandangan bahwa daerah tersebut dianugerahi berkah khusus dari Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, kawasan itu mulai menarik perhatian penguasa dari kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Posisi geografisnya yang menghubungkan jalur penting menjadikannya tempat ideal untuk mengawasi lalu lintas perdagangan dan pergerakan masyarakat. Hal ini menjadikan daerah itu semakin ramai dan mulai dikenal sebagai titik penting. Meskipun belum ada catatan tertulis pada masa awal, tradisi lisan menyebut bahwa masyarakat di sana telah terbiasa hidup berdampingan dengan kelompok pendatang. Mereka saling bertukar hasil bumi dan barang dagangan. Hubungan itu berlangsung damai, sehingga daerah lereng Merbabu dikenal sebagai tempat persinggahan yang aman. Alam yang subur dan udara sejuk juga menumbuhkan nilai spiritual di kalangan masyarakat. Banyak pertapaan didirikan di lereng gunung, tempat para pendeta atau resi menjalankan tapa brata. Tidak sedikit pula orang dari luar daerah yang datang untuk mencari ketenangan batin di kawasan ini. Hidup yang bersahaja, bercampur dengan keyakinan religius yang kental, membentuk identitas masyarakat awal di sana. Mereka bukan hanya petani, tetapi juga penjaga tradisi dan kepercayaan yang diwariskan leluhur. Kehidupan sosial dan spiritual mereka kemudian menjadi fondasi yang mengantar daerah itu menuju masa-masa sejarah yang lebih besar. Dari tanah yang sederhana di lereng Merbabu itulah, kelak lahir sebuah nama yang akan melegenda, Salatiga. Sebuah kota yang bukan hanya menyimpan jejak peradaban, tetapi juga cerita-cerita sakral yang masih hidup hingga kini. Nama Salatiga tidak bisa dilepaskan dari sebuah legenda tua yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Konon, pada masa kerajaan Mataram kuno, terdapat 3 pejabat istana yang melakukan pengkhianatan besar terhadap rajanya. 3 orang itu dianggap bersalah karena menyelewengkan kepercayaan, mengkhianati sumpah, dan berusaha melawan titah penguasa. Raja yang murka memutuskan untuk mengadili mereka di sebuah tempat yang kala itu masih berupa tanah. Perhentian. Di hadapan para prajurit dan rakyat yang berkumpul, pengadilan itu berlangsung dengan tegas. 3 orang tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang kelak mengabadikan nama wilayah itu. Masyarakat setempat menyebut peristiwa tersebut sebagai Salatiga, yang berarti 3 kesalahan atau 3 dosa. Dari istilah itulah, lama-kelamaan lahir nama Salatiga, yang melekat hingga sekarang. Meski kisah ini lebih bercorak legenda daripada catatan sejarah, masyarakat percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi di tanah yang mereka pijak. Cerita tentang 3 kesalahan ini memiliki banyak versi. Ada yang mengatakan bahwa para pejabat itu berkhianat kepada raja demi kekuasaan, ada pula yang meyakini mereka melanggar janji suci yang seharusnya dijaga. Namun, inti kisah tetap sama, 3 orang bersalah diadili, dan tempat itu dikenang sepanjang masa. Legenda ini kemudian berkembang menjadi cerita moral. Masyarakat menjadikannya pengingat bahwa setiap kesalahan, sekecil apapun, pasti akan mendapat balasan.
Nilai-nilai ini diturunkan melalui cerita rakyat, dongeng, hingga tembang tradisional yang dinyanyikan dalam berbagai kesempatan. Seiring waktu, legenda Tiga Dosa semakin erat dikaitkan dengan identitas kota. Orang-orang yang datang dari luar sering penasaran dengan asal nama Salatiga, dan masyarakat setempat pun menjawab dengan kisah penuh makna ini. Meski tidak tercatat dalam prasasti, legenda tetap hidup sebagai bagian dari budaya. Para tetua desa sering menceritakan ulang kisah tersebut kepada anak-anak di bawah sinar lampu minyak atau api unggun. Mereka percaya bahwa dengan menjaga cerita itu, generasi berikutnya akan selalu ingat bahwa tanah Salatiga dibangun di atas pelajaran dari kesalahan. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah tergoda untuk mengulang pengkhianatan. Legenda juga menjadi semacam perekat sosial. Setiap kali ada masalah atau perselisihan, masyarakat sering mengingatkan dengan kalimat, "Jangan sampai mengulang 3 kesalahan." Ungkapan itu menjadi simbol kehati-hatian agar tidak tergelincir pada perbuatan yang membawa petaka. Meskipun kini zaman sudah berubah, legenda Tiga Dosa masih diajarkan di sekolah-sekolah dan dijadikan bagian dari budaya lokal. Pemerintah daerah bahkan sering mengangkat kisah ini dalam festival atau kegiatan budaya untuk memperkuat identitas kota. Dari sebuah legenda sederhana, lahirlah kebanggaan yang menyatukan masyarakat Salatiga. Dengan begitu, nama Salatiga tidak hanya sekadar penanda wilayah, tetapi juga simbol moral yang terus hidup. Di balik keindahan lereng Merbabu dan kesuburan tanahnya, tersimpan sebuah cerita tua tentang 3 dosa yang mengingatkan manusia agar selalu setia pada janji dan kebenaran. Sejarah tertulis tentang Salatiga pertama kali muncul dalam prasasti Plumpungan, sebuah peninggalan batu beraksara Jawa kuno yang ditemukan di Duku Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Lor. Prasasti ini dibuat pada tahun 750 Masehi, masa pemerintahan Raja Banu dari Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan prasasti ini menjadi bukti nyata bahwa Salatiga telah dikenal sejak abad ke-8. Isi prasasti menyebutkan bahwa daerah tersebut ditetapkan sebagai tanah perdikan bernama Hampra. Tanah perdikan berarti wilayah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Keputusan ini biasanya diberikan sebagai penghargaan kepada suatu daerah atau sebagai hadiah bagi masyarakat yang dianggap berjasa. Penetapan Salatiga sebagai tanah perdikan menunjukkan betapa pentingnya kawasan ini sejak masa lampau. Bukan hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual dan strategis. Masyarakat merasa mendapat kehormatan besar karena wilayah mereka diakui secara resmi oleh kerajaan. Prasasti Plumpungan ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Walaupun tidak semua bagian prasasti dapat terbaca jelas karena terkikis usia, inti pesannya tetap terjaga. Bagi para sejarawan, prasasti ini adalah bukti kuat mengenai usia tua Salatiga, yang jauh lebih lama dibandingkan dengan banyak kota lain di Jawa Tengah. Bagi masyarakat lokal, prasasti ini bukan hanya benda sejarah, tetapi juga simbol identitas. Mereka percaya bahwa sejak ditetapkan sebagai tanah perdikan, Salatiga mendapat keberkahan khusus yang membuatnya terus berkembang hingga kini. Tidak heran bila prasasti itu dijaga dengan penuh penghormatan. Lokasi ditemukannya prasasti pun kini menjadi situs bersejarah yang sering dikunjungi. Banyak orang datang untuk melihat langsung jejak awal tertulis tentang kota ini. Pemerintah daerah bahkan menjadikan prasasti Plumpungan sebagai salah satu ikon wisata budaya dan sejarah. Kisah tentang prasasti juga menjadi penghubung antara legenda dan fakta sejarah. Jika legenda Tiga Dosa hanya hidup dalam cerita rakyat, maka prasasti Plumpungan memberi bukti tertulis bahwa wilayah ini benar-benar memiliki posisi penting sejak masa kerajaan Mataram kuno. Dua hal ini berjalan beriringan dalam membangun identitas Salatiga. Sejak prasasti ditemukan, banyak peneliti dan arkeolog tertarik untuk meneliti lebih jauh. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Salatiga bukan sekadar persinggahan, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat yang maju. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kota ini memiliki akar sejarah yang dalam. Masyarakat setempat sering mengadakan upacara budaya di sekitar lokasi prasasti. Tujuannya bukan untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sejarah panjang yang telah membentuk Salatiga. Tradisi itu menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan, tetapi juga sesuatu yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prasasti Plumpungan, Salatiga diakui sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Dari sebuah batu prasasti, kota ini mendapatkan legitimasi sejarah yang tidak terbantahkan,
sekaligus memperlihatkan bahwa sejak dahulu kala, tanah di lereng Merbabu telah menjadi pusat kehidupan yang dihormati. Setelah ditetapkan sebagai tanah perdikan oleh Raja Banu, wilayah yang kini dikenal sebagai Salatiga berkembang pesat pada masa Hindu-Buddha. Status sebagai tanah bebas pajak menjadikan daerah ini lebih leluasa untuk membangun pusat kegiatan sosial, budaya, dan spiritual. Masyarakatnya mulai mendirikan pemukiman yang lebih permanen, dengan struktur desa yang teratur. Banyak pendeta dan resi memilih lereng Merbabu sebagai tempat pertapaan. Gunung dianggap sebagai titik dekat dengan para dewa, sehingga suasananya dianggap suci. Tak heran, hingga kini masih ditemukan jejak peninggalan berupa arca, lingga, dan yoni di sekitar kawasan tersebut, tanda kuat adanya pengaruh Hindu. Selain itu, terdapat pula situs-situs kecil yang mencerminkan perpaduan budaya Hindu-Buddha. Hal ini membuktikan bahwa Salatiga menjadi bagian dari arus besar peradaban Jawa kuno, di mana agama dan filsafat menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Seiring dengan itu, upacara-upacara adat dilakukan secara rutin untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat agraris di Salatiga juga semakin makmur berkat dukungan sistem irigasi yang memanfaatkan aliran sungai dari lereng Merbabu. Mereka tidak hanya menghasilkan beras, tetapi juga rempah, umbi-umbian, dan tanaman obat yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Hasil bumi inilah yang menarik pedagang dari luar daerah untuk singgah. Seiring berkembangnya perdagangan, jalur menuju Salatiga semakin ramai. Para pedagang dari pesisir utara membawa garam, kain, dan barang-barang impor, sementara dari pedalaman mereka menukarnya dengan hasil bumi. Pertemuan budaya ini melahirkan masyarakat yang terbuka dan kosmopolitan sejak masa awal. Bagi masyarakat Jawa kuno, tanah yang makmur selalu dihubungkan dengan restu para dewa. Karena itu, mereka kerap mengadakan sesaji di persimpangan jalan atau di tepi sungai untuk memohon keselamatan. Tradisi-tradisi seperti ini sebagian masih bertahan, meski kini telah berbaur dengan ajaran agama lain yang masuk kemudian. Kehidupan spiritual yang kuat menjadikan Salatiga lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia juga menjadi pusat belajar agama dan filsafat. Beberapa prasasti di sekitar Jawa Tengah menyinggung keberadaan para Brahmana dan pendeta yang menetap di daerah perdikan seperti Hampra. Hal ini menegaskan bahwa Salatiga memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu dan keagamaan. Wilayah yang makmur dan damai juga menarik perhatian penguasa-penguasa berikutnya. Meski sering berganti kerajaan, dari Mataram kuno hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa selanjutnya, Salatiga tetap bertahan sebagai pusat kegiatan. Ia tidak pernah benar-benar tenggelam dalam pergolakan politik, justru selalu menjadi tempat persinggahan yang aman. Selain pusat spiritual, Salatiga juga berkembang sebagai tempat lahirnya tradisi seni. Tarian, gamelan, dan wayang kulit diyakini turut berkembang di kawasan ini, dibawa oleh para pengelana dari pesisir maupun pedalaman. Seni menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana komunikasi nilai-nilai budaya. Pada masa Hindu-Buddha inilah fondasi pertama kota Salatiga terbentuk. Dari masyarakat agraris sederhana, wilayah ini tumbuh menjadi pusat spiritual, perdagangan, dan kebudayaan. Jejak peradaban itu masih terasa hingga kini, menjadikan Salatiga sebagai salah satu kota yang menyimpan kekayaan sejarah sejak berabad-abad lalu. Ketika pengaruh Islam mulai masuk ke tanah Jawa pada abad ke-15, Salatiga turut merasakan perubahan besar. Para pedagang Muslim dari pesisir utara Jawa, seperti Demak, Jepara, dan Kudus, kerap melewati jalur menuju pedalaman yang melintasi wilayah Salatiga. Dari jalur perdagangan itulah ajaran Islam mulai diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Mula-mula, ajaran baru ini disebarkan melalui kegiatan dagang. Para pedagang Muslim tidak hanya menawarkan barang, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mereka yang ramah dan jujur membuat masyarakat tertarik, sehingga perlahan-lahan ajaran Islam diterima tanpa paksaan. Para wali juga memainkan peran penting. Wali Songo dikenal sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah strategis di Jawa, termasuk wilayah sekitar Salatiga. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang damai, melalui seni, gamelan, tembang, hingga wayang. Pendekatan budaya ini membuat masyarakat mudah menerima ajaran baru tanpa harus meninggalkan seluruh tradisi lama mereka. Meski begitu, pengaruh Hindu-Buddha tidak serta-merta hilang. Masyarakat Salatiga tetap memelihara banyak tradisi lama, seperti upacara selamatan dan penghormatan kepada alam. Hanya saja, tradisi tersebut mulai disesuaikan dengan ajaran Islam,
misalnya dengan membaca doa atau ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang menciptakan perpaduan khas budaya Jawa Islam yang masih terasa hingga kini. Pusat-pusat kegiatan keagamaan pun mulai terbentuk. Masjid-masjid kecil didirikan di sekitar pemukiman, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk beribadah. Salah satu masjid tertua di Salatiga dibangun di sekitar kawasan pasar, menandakan eratnya hubungan antara perdagangan dan penyebaran Islam. Kehidupan sosial pun semakin berkembang. Nilai-nilai Islam yang menekankan kebersamaan dan gotong royong memperkuat ikatan antar warga. Selain itu, ajaran Islam juga membawa sistem pendidikan baru melalui pondok pesantren yang didirikan di beberapa desa sekitar Salatiga. Dari sinilah lahir generasi baru yang melek agama sekaligus ilmu pengetahuan. Masuknya Islam juga memengaruhi tatanan pemerintahan lokal. Beberapa kepala desa dan pemimpin masyarakat yang awalnya berpegang pada tradisi lama, kemudian memeluk Islam dan menjadikan ajaran agama ini sebagai dasar dalam kepemimpinan. Hal ini memperkuat posisi Islam dalam struktur sosial. Masyarakat yang semula mengenal dewa-dewi Hindu-Buddha, kini mulai mengenal konsep ketuhanan tunggal dalam Islam. Perubahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung damai. Karena itu, Salatiga dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga keharmonisan meskipun sedang mengalami perubahan besar dalam keyakinan. Selain sebagai jalur perdagangan, wilayah ini juga menjadi penghubung penting antara Kesultanan Demak di pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang kemudian muncul, seperti Mataram Islam. Posisi geografis Salatiga semakin menegaskan perannya sebagai titik strategis dalam penyebaran agama maupun politik. Masa masuknya Islam ini menjadi babak baru dalam sejarah Salatiga. Dari daerah yang syarat pengaruh Hindu-Buddha, ia berubah menjadi wilayah yang memadukan tradisi lama dengan ajaran Islam. Perpaduan inilah yang nantinya menjadi ciri khas kota Salatiga, sebuah kota multikultural yang mampu merangkul perbedaan dengan damai. Memasuki abad ke-17, ketika Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya, Salatiga menjadi wilayah yang semakin penting. Letaknya di jalur strategis antara pedalaman dan pesisir menjadikannya tempat yang kerap dilalui pasukan Mataram saat melakukan ekspedisi militer menuju Semarang atau daerah pesisir lainnya. Posisi ini membuat Salatiga sering disebut sebagai gerbang antara dua dunia. Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, diyakini pernah melewati wilayah ini dalam salah satu perjalanannya. Masyarakat setempat mengenang jejak para prajurit Mataram yang singgah, meninggalkan cerita-cerita kepahlawanan yang hingga kini masih diceritakan secara turun-temurun. Sejak saat itu, Salatiga mendapat perhatian khusus dari penguasa Mataram. Di era Sultan Agung, wilayah ini semakin sering digunakan sebagai tempat persinggahan pasukan. Sultan Agung yang terkenal dengan strategi militernya dalam menyerang Batavia, menjadikan jalur Salatiga bagian penting dari logistik perjalanan. Hasil bumi dari lereng Merbabu dan sekitarnya turut menjadi bekal pasukan. Selain kepentingan militer, Salatiga juga berfungsi sebagai pusat administrasi lokal. Beberapa lurah dan pejabat kerajaan ditempatkan di daerah ini untuk memastikan keamanan serta kelancaran jalur perdagangan. Masyarakat pun semakin terbiasa dengan kehadiran penguasa Mataram, yang turut membawa pengaruh budaya keraton ke dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh budaya Mataram terlihat jelas pada seni dan adat masyarakat. Upacara-upacara adat yang semula bercorak Hindu-Buddha kini diperkaya dengan unsur Islam dan tata cara keraton. Gamelan, tari, serta tembang Jawa semakin berkembang di Salatiga, menjadikannya bagian dari lingkaran budaya Mataram. Di bidang keagamaan, pesantren dan masjid mulai bertambah jumlahnya. Para ulama Mataram juga turut memperluas pengaruh Islam melalui jalur pendidikan agama. Tradisi keislaman semakin mengakar, namun tetap berjalan berdampingan dengan tradisi lokal yang diwariskan sejak lama. Harmoni inilah yang membuat Salatiga terkenal sebagai daerah yang tenang meski berada di tengah dinamika politik besar. Masyarakat Salatiga juga belajar banyak dari kebijakan Mataram dalam mengelola tanah dan pertanian. Sistem bagi hasil dan pengaturan air diperkenalkan, membuat sawah-sawah semakin produktif. Dari hasil pertanian itulah, Salatiga semakin diperhitungkan sebagai penyokong kebutuhan pangan kerajaan. Namun, keberadaan Mataram juga membawa dinamika. Beberapa kali wilayah ini harus menghadapi ketegangan akibat konflik internal kerajaan. Persaingan antar bangsawan atau perebutan kekuasaan sering membuat pasukan bergerak melewati Salatiga, meninggalkan jejak kegelisahan di hati masyarakat. Meski begitu, kota ini tetap mampu bertahan.
Salah satu warisan terbesar Mataram di Salatiga adalah tumbuhnya rasa identitas Jawa yang kuat. Nilai-nilai kebudayaan, bahasa, dan tata cara yang diwariskan Mataram membentuk karakter masyarakat Salatiga hingga kini. Meskipun kelak Belanda datang membawa pengaruh baru, jejak Mataram tetap menjadi bagian penting dalam identitas kota ini. Dengan demikian, masa Mataram Islam menjadi babak penting yang memperkuat posisi Salatiga sebagai daerah strategis. Ia bukan hanya tempat persinggahan, tetapi juga simpul budaya, agama, dan perdagangan. Dari sinilah, Salatiga kemudian melangkah ke babak baru yang lebih kompleks, masa kolonial Belanda. Memasuki abad ke-17, Salatiga mengalami perubahan besar ketika wilayah ini masuk ke dalam pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Letaknya yang strategis membuat Belanda menjadikan Salatiga sebagai salah satu pos penting di jalur perdagangan antara Semarang dan Solo. Mereka mulai membangun infrastruktur jalan, kantor pemerintahan, serta perumahan bergaya Eropa yang masih bisa ditemukan hingga hari ini. Belanda juga mendirikan perkebunan di sekitar Salatiga, terutama perkebunan kopi, teh, dan tembakau yang subur di lereng Gunung Merbabu dan sekitarnya. Perkebunan ini menarik banyak pekerja dari daerah lain, sehingga Salatiga semakin berkembang menjadi kota yang multikultural. Kehidupan sosial masyarakat mulai terwarnai oleh interaksi antara penduduk asli dan orang-orang Belanda. Pada masa kolonial, Salatiga mendapat julukan sebagai De Schoonste Stad van Midden Java, atau kota terindah di Jawa Tengah. Suasana sejuk, tata kota yang rapi, serta pemandangan pegunungan membuat banyak pejabat Belanda menjadikan Salatiga sebagai tempat tinggal. Bahkan, beberapa bangunan peninggalan Belanda masih berdiri kokoh hingga kini, menjadi saksi bisu masa kolonial. Selain pembangunan fisik, Belanda juga memperkenalkan sistem pendidikan modern di Salatiga. Sekolah-sekolah didirikan, meski pada awalnya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Dari sinilah mulai tumbuh bibit intelektual lokal yang nantinya turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun, di balik kemegahan itu, rakyat kecil tetap menderita akibat pajak tinggi dan kerja paksa di perkebunan. Kehidupan sosial masyarakat pribumi masih jauh dari sejahtera. Ketidakadilan inilah yang kelak memicu lahirnya gerakan perlawanan rakyat di Salatiga dan sekitarnya. Masyarakat Salatiga tetap menjaga tradisi leluhur mereka di tengah arus modernisasi. Upacara adat, kesenian, serta kepercayaan lokal tetap dipelihara, menjadi identitas yang membedakan mereka dari pengaruh kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa meski Belanda hadir dengan kekuatan besar, budaya lokal tidak pernah hilang begitu saja. Hubungan antara masyarakat pribumi dan Belanda pun berjalan dengan penuh dinamika. Ada yang beradaptasi dan bekerja sama, ada pula yang memilih melawan. Salatiga menjadi panggung di mana dua budaya, lokal dan kolonial, saling bertemu dan membentuk wajah kota yang unik. Selain itu, posisi Salatiga yang berada di dataran tinggi menjadikannya lokasi strategis bagi Belanda dalam hal militer. Pos-pos pertahanan dibangun, menjadikan kota ini semakin penting dalam konteks politik dan keamanan di Jawa Tengah. Hingga awal abad ke-20, Salatiga terus berkembang sebagai kota kolonial yang indah sekaligus penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia adalah kota sejuk yang memikat banyak orang, namun di sisi lain, ia juga menyimpan cerita penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja keras di bawah penjajahan. Dengan demikian, masa kolonial menjadi salah satu fase penting dalam asal-usul kota Salatiga. Dari sinilah kota ini mulai dikenal luas, baik karena keindahannya maupun karena perannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ketika semangat perlawanan terhadap penjajahan mulai berkobar di berbagai daerah di Indonesia, Salatiga pun tidak tinggal diam. Kaum intelektual dan pemuda yang telah mendapat pendidikan modern dari sekolah-sekolah Belanda mulai tergerak untuk melawan penindasan. Mereka membentuk organisasi-organisasi kecil yang menjadi wadah penyebaran ide nasionalisme. Salatiga menjadi salah satu tempat penting dalam pergerakan pemuda di Jawa Tengah. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berdiskusi tentang gagasan kemerdekaan di rumah-rumah kos dan perkumpulan. Dari ruang-ruang kecil inilah semangat perjuangan mulai membesar, menular ke masyarakat luas. Pada masa pendudukan Jepang, situasi kota semakin berat. Rakyat dipaksa bekerja rodi, sementara bahan makanan semakin sulit didapatkan. Namun, di balik kesulitan itu, ada kesempatan bagi pemuda-pemuda Salatiga untuk berlatih militer dalam organisasi bentukan Jepang. Pengalaman ini kelak menjadi modal berharga ketika mereka angkat senjata melawan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan.
Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kabar itu segera sampai ke Salatiga. Sambutan rakyat sangat antusias. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut kota, menggantikan simbol penjajahan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Belanda berusaha kembali menguasai Jawa Tengah. Pertempuran pun pecah di berbagai tempat di sekitar Salatiga. Para pemuda bergabung dengan tentara pejuang dan laskar rakyat untuk mempertahankan kota mereka. Meski senjata yang dimiliki terbatas, semangat juang yang berkobar membuat mereka tidak gentar menghadapi pasukan kolonial yang jauh lebih kuat. Beberapa pertempuran di sekitar Salatiga menjadi saksi keberanian rakyat. Ada yang gugur di medan perang, ada pula yang ditangkap dan disiksa. Namun, semua itu tidak memadamkan semangat perlawanan. Justru, penderitaan tersebut memperkuat tekad rakyat Salatiga untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya. Di masa itu pula, Salatiga menjadi salah satu kota transit penting bagi para pejuang yang bergerak antara Semarang, Ambarawa, dan Solo. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjuangan kemerdekaan di Jawa Tengah. Tidak hanya kaum laki-laki, para perempuan Salatiga juga turut serta dalam perjuangan. Mereka membantu menyediakan logistik, merawat yang terluka, dan bahkan ada yang terjun langsung ke medan perang. Peran mereka seringkali tidak tercatat dalam sejarah resmi, namun keberadaan mereka sangat vital bagi perjuangan rakyat. Akhirnya, setelah melewati masa-masa penuh darah dan air mata, Salatiga ikut merayakan kemenangan bangsa Indonesia ketika Belanda benar-benar mengakui kemerdekaan pada tahun 1949. Kota ini pun resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia yang berdaulat. Sejak saat itu, wajah Salatiga berubah. Dari kota kolonial yang dikuasai Belanda, ia menjelma menjadi kota perjuangan yang penuh kenangan heroik. Semangat nasionalisme yang lahir pada masa itu masih hidup hingga kini, tercermin dalam jiwa masyarakatnya yang ramah dan cinta tanah air. Setelah masa kemerdekaan, Salatiga mulai membangun dirinya sebagai kota yang damai dan berkembang. Pemerintah Indonesia menata kembali struktur pemerintahan daerah, dan Salatiga mendapatkan status sebagai kota administratif yang memiliki peran penting di Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur perlahan digalakkan, mulai dari jalan, pasar, hingga sarana pendidikan. Salah satu faktor utama yang membuat Salatiga terus tumbuh adalah keberadaan lembaga pendidikan. Kota ini dijuluki sebagai kota pelajar, karena banyak sekolah dan perguruan tinggi berdiri di sini. Universitas Kristen Satya Wacana UKSW menjadi salah satu ikon pendidikan di Salatiga, menarik mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap keragaman budaya di kota ini. Selain pendidikan, perekonomian masyarakat juga mulai stabil. Pasar-pasar tradisional ramai dengan aktivitas jual beli, sementara pertanian di sekitar Salatiga tetap menjadi penopang utama. Produk sayur mayur dari lereng Gunung Merbabu bahkan dikenal luas hingga keluar daerah. Di era modern, Salatiga juga mengalami perkembangan di bidang budaya. Festival-festival kesenian digelar, mempertemukan tradisi lokal dengan seni modern. Keberagaman etnis dan agama di kota ini menjadikannya sebagai salah satu contoh harmonisasi sosial yang kuat di Indonesia. Salatiga juga dikenal sebagai kota yang sejuk dan ramah lingkungan. Letaknya yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk menjadikannya salah satu tempat favorit untuk beristirahat dari panasnya kota besar. Banyak wisatawan datang untuk menikmati suasana damai dan pemandangan pegunungan yang indah. Meski berkembang, Salatiga tetap menjaga warisan sejarahnya. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda masih dirawat, menjadikan kota ini seperti museum hidup. Wajah modern dan klasik berpadu, menciptakan identitas unik yang sulit ditemukan di kota lain. Pemerintah kota juga aktif mengembangkan sektor pariwisata. Objek wisata alam, sejarah, dan budaya dipromosikan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Salatiga tidak hanya menjadi kota pendidikan, tetapi juga destinasi wisata yang menjanjikan. Kehidupan masyarakatnya pun semakin dinamis. Perkembangan teknologi dan komunikasi masuk, membawa perubahan gaya hidup. Namun, masyarakat Salatiga tetap menjaga karakter ramah, toleran, dan bersahaja yang sudah dikenal sejak dulu. Ekonomi modern pun mulai masuk dengan hadirnya pusat perbelanjaan, kafe, dan berbagai bisnis kreatif. Para pemuda kota ini mulai merintis usaha di bidang kuliner, seni, hingga digital, menjadikan Salatiga semakin relevan dengan perkembangan zaman. Dengan segala keunikannya,
Salatiga tumbuh menjadi kota kecil yang berkarakter besar. Ia bukan sekadar persinggahan antara Semarang dan Solo, melainkan kota yang punya identitas kuat, sejarah panjang, dan masa depan yang menjanjikan. Sejarah panjang Salatiga, mulai dari legenda Rara Blorong, era Mataram, kolonial Belanda, hingga masa kemerdekaan, membentuk wajah kota yang unik dan penuh warna. Setiap fase sejarah meninggalkan jejak yang masih bisa dirasakan hingga hari ini, baik dalam budaya, tradisi, maupun tata ruang kota. Asal-usul nama, Salatiga, yang terkait dengan 3 kesalahan besar menjadi pengingat bahwa sebuah kota lahir tidak hanya dari keindahan geografis, tetapi juga dari kisah manusia di masa lalu. Nilai moral yang tersimpan di balik legenda itu menjadi pelajaran agar generasi sekarang tidak mengulangi kesalahan sejarah, melainkan belajar darinya. Masyarakat Salatiga bangga dengan identitas mereka sebagai bagian dari kota kecil yang bersejarah. Keterbukaan dan keragaman yang telah ada sejak masa lalu menjadikan kota ini dikenal dengan toleransi dan harmoni. Warga dari berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan damai, mencerminkan semangat kebinekaan Indonesia. Warisan kolonial berupa bangunan bergaya Eropa masih berdiri berdampingan dengan masjid, gereja, pura, dan vihara, menunjukkan bagaimana Salatiga menjadi rumah bagi keberagaman. Identitas ini menegaskan bahwa kota ini tidak hanya hidup dari masa lalunya, tetapi juga terus bergerak maju tanpa kehilangan jati diri. Generasi muda Salatiga kini banyak terlibat dalam pelestarian sejarah dan budaya. Komunitas seni, sejarah, hingga pelajar aktif menyuarakan pentingnya menjaga warisan leluhur. Hal ini membuat kisah asal-usul kota tetap hidup dan dikenang, tidak sekadar menjadi catatan di buku sejarah. Selain itu, identitas Salatiga sebagai kota pendidikan semakin memperkuat citranya. Ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia membawa gagasan baru, memperkaya kehidupan intelektual dan sosial kota. Dengan begitu, Salatiga bukan hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga merajut masa depan. Di sisi lain, keberadaan Salatiga yang sejuk dengan pemandangan pegunungan membuatnya terus menjadi magnet bagi wisatawan dan pendatang. Identitas geografis ini seolah menyatu dengan karakter warganya yang ramah, hangat, dan terbuka. Asal-usul Salatiga juga memberi makna bahwa sebuah kota dibangun di atas perjalanan panjang. Dari konflik, perlawanan, hingga pembangunan, semua itu membentuk karakter unik yang membuat Salatiga berbeda dari kota lain di Jawa Tengah. Kini, ketika masyarakat menatap masa depan, asal-usul Salatiga tetap menjadi fondasi penting. Ia bukan hanya cerita masa lalu, melainkan juga sumber inspirasi untuk terus menjaga nilai kebersamaan, keberagaman, dan cinta tanah air. Dengan demikian, Salatiga bukan sekadar kota persinggahan antara Semarang dan Solo. Ia adalah kota dengan jiwa, kota dengan sejarah yang kaya, dan kota dengan identitas yang kuat. Dari masa lalu hingga kini, Salatiga tetap hidup sebagai salah satu permata Jawa Tengah yang penuh makna.